Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Danu. Kali ini tausiahnya akan membahas tentang seseorang yang rajin sholat bisa saja dimasukkan ke dalam neraka. Itu bisa terjadi kalau dia melakukan hal-hal yang ini. Silahkan disimak isi tausiahnya untuk selengkapnya. Silahkan didengarkan, monggo. Kalau ini kan ada dalam Quran, celakalah orang yang betul. sholat. Iya. Kalau dia sehari-hari menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang-orang miskin, lah kan jelas. Nah, itu berarti sholat itu tidak menjadi jaminan. Berarti ada disuruh oleh Allah Ta'ala berbuat baik. Makanya kita harus, sehingga pada saat orang itu atau kita itu sudah sholat, nggak ada kesombongan. Karena oh ya saya belum banyak memberikan nafkah pada saudara saya. Kan seperti itu. Oh saya juga tidak boleh saya menghardik saudara saya yang yatim. Oh ya saya belum ngasih sedekah kepada ibu bapak saya. Lah kan begitu. Sehingga kita itu tambah tunduk. Bukan sholatnya kita dibanggakan, selesai orang itu sholatnya dibanggakan. Selesai dia. Sholat itu sama seperti orang bersedekah. Orang bersedekah itu ibarat tangan kanan itu memberi, tangan kiri nggak melihat. Sama sholat itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Kalau berjamaah ya tahu ya dengan majelis itulah ya, dengan jamaah itu. Tapi kan nggak ada kemudian keluar itu terus kita di sini itu saya yang ahli jamaah kan gitu. Ya kalau sudah ya memang ada orang seperti itu ya sudah selesai dia hidupnya. Walaupun dia merasa nggak capek sholat tapi selesai dia nanti dia di akhirat. Dia akan dinilai oleh Allah Ta'ala dan itu lebih jeli daripada mata manusia. Jadi semua perbuatan baik, semua ibadah kalau dia itu ada ujub, ada riya, selesai. Apalagi sombong, selesai dia sudah. Makanya itu juga diceritakan. Tidak boleh sombong, akan menghabiskan amal-amal soleh. Berat sekali ya Bang G. Ya harus dikerjain. Ya semakin tahu agama semakin orang terasa berat. Tapi kalau kita tahu agama dikerjakan setiap hari ya insya Allah nggak ada berat lah, biasa-biasa aja. Kalau merasa berat itu kan karena keinginan kita nggak terpenuhi aja. Sebenarnya kan hanya itu aja. Kalau terpenuhi ya menjadi nggak berat. Tapi menjadi ujub, riak dan sombong lah kan begitu. Apakah menghadapi ujian itu juga merupakan ibadah Pak Ustadz? Menghadapi ujian itu belum jadi ibadah. Itu baru jalan dipertemukan. Kamu naik kendaraan ketemu sama, nanti akan ketemu dengan orang ngebut, orang berhenti mendadak, kan begitu. Oh iya. Kamu mau selesaikan bagaimana dengan orang berhenti mendadak atau yang ngebut? Kan belum kamu. Jadi baru bayangannya aja nih. Iya. Dia sudah menjadi ibadah kalau sudah ada satu keputusan yang keluar dari diri kita masing-masing. Ya, ada keputusan solusi menyelesaikan ujian itu yang mengacu kepada syariat. Aduh berat. Begitu juga Ustadz, kalau orang menuntut ilmu agama terutama nih, apakah itu udah dikatakan amal soleh walaupun dia belum kerjakan? Kan dia hafal ilmunya kan itu kan ke atas izin Allah aja. Menuntut ilmu untuk apa dia? Menuntut ilmu agar untuk apa dia? Umpamanya untuk dakwah. Pada saat dia dakwah, ada nggak dia ujub riak di titik dakwah itu? Memang dia ada dakwah, tapi pada waktu dakwah dia seneng. Wah, majelisku banyak. Wah, orang-orang seneng. Wah, di sini lupa bahwa ilmu yang dia terima itu adalah titipan dari Allah Ta'ala. Bukannya tawadhu, tapi malah merasa hebat. Sehingga pada saat orang sudah mengenal dia menjadi arogan.
merasa benar, merasa menang, tidak mau melihat saudaranya yang lain, ya selesai. Berarti ilmu itu bisa menuntut seseorang karena nggak diamalkan? Iya. Sebentar dulu, ilmu yang mana dulu nih? Ilmu agama tadi. Lah, kalaulah orang yang menuntut ilmu agama itu akan mempunyai ibadah yang baik gitu kira-kira. Lalu seperti saya ini bagaimana? Saya kan kuliahnya bukan kuliah agama, Pak Ustadz. Makanya yang dinamakan oleh Allah Ta'ala itu adalah takwa. Bukan menuntut ilmu apapunnya. Itu menjadi salah satu alat saja. Alat jalan menuju takwa. Sebenarnya Ustadz, yang dinamakan menuntut ilmu menurut saya bukan di tempat-tempat sekolah, perkuliahan dan lain, apapun yang kita terima sebagai ilmu itu dikatakan ilmu, gitu kan? Betul. Nah, contoh kita belajar ilmu tentang sholat, hanya sebatas tahu tapi nggak dikerjakan sholatnya, itu berarti ilmu itu menuntut kita nanti. Iya, ya, bukan ilmu menuntut. Bagaimana istilahnya pertanggungjawaban. Berarti ilmu itu punya roh kalau dia nuntut nanti. Ya, pertanggungjawabannya jelas. Istilahnya menuntut ya. Insya Allah seperti itu. Makanya kita juga betul Haji J tadi. Jadi kalau seseorang itu punya ilmu dan itu baik dan itu ada dalam Quran, Sunnah, hadis, kerjakan aja. Apa aja ilmu, jangan suuzon, kerjain aja setiap hari. Kemudian jangan marah, kerjain aja setiap hari. Kemudian amalkan istighfar, Rasul menjalankan, kerjain aja. Sholat, kerjain. Puasa, kerjain. Baca Quran, kerjain. Baca Quran itu kan tidak cuma bacanya, artinya itu yang kita perlukan, itu juga artinya itu. Sehingga kita ngerti, sehingga itu akan menjadi amal nantinya. Ada cerita tentang Fir'aun. Lah, kita harus mempunyai ilmu, jangan seperti Fir'aun. Tapi kita sering menghujat Fir'aun. Padahal kita sendiri ada, manusianya itu sendiri ada sifat-sifat Fir'aun. Kalau Fir'aun merasa dirinya Tuhan, manusia apa? Loh, banyak. Manusia itu kalau sudah ngomong, dia itu dulu kalau nggak saya tolong, lah itu dia sudah menuhankan dirinya. Sama. Ustadz, kalau saya mencoba untuk memahami dan mencoba untuk menjalankan apa yang Pak Ustadz sampaikan, apakah saya sudah termasuk dalam golongan orang yang belajar agama, Pak? Iya, belajar seperti itu. Karena memang belajar itu harus mendengarkan, kemudian difahami. Jadi belajar itu memahami, kemudian diaplikasikan setiap hari. Kalau hanya cuma lewat, ayat Quran itu hanya disampaikan, biasanya lewat karena jarang dijelaskan. Walaupun ada sih yang jelasin teman-teman dakwah itu, tapi jarang, hanya lewat aja, ya sudah. Termasuk merugi, walaupun yang diberikan adalah ayat-ayat Allah sebenarnya. Nah, itu merugi. Kenapa? Karena dia menjelaskan pada jamaahnya hanya sekedar lewat. Malah yang mantap didengarkan jamaahnya malah yang lucu. Yang malaikat nggak bisa bikin kunci pintu, tidak bisa bikin anak kuncinya, seperti itu yang lucu. Nah, itu yang terekam oleh para jamaah, sehingga pada saat dia melemparkan ayat Quran nggak akan digubris, karena jamaahnya, mindset jamaah itu juga tergantung hati. Kalau memang dia mau belajar kepada ustadz yang baik, dia akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada ustadz yang baik. Tapi kalau dia hanya cuma ustadz yang lucu itu seperti dagelan, ya orang yang datang ke situ ya ingin melihat dagelan Islam. Tidak mempunyai nilai ibadah jadinya Pak Ustadz ya? Ya, di hadapan bisa Allah aja. Ya, di hadapan Allah. Kalau mamanya dinilai dari semua yang dia sampaikan, ya bisa aja ada satu yang Minus jadinya Pak Ustadz ya. ada satu dua yang ibadah tapi banyak yang enggak, ya rugi. Walaupun viral, viral itu kan di dunia. Dan viral itu di dunia dia sombongkan. Nah, selesai sudah. Sehingga kita mau cari viralnya atau cari orang itu mendengarkan, bisa paham tentang surga itu bagaimana, menuju surga itu bagaimana. Itu yang sulit.